Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, please open your Quran. Kita murojaah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alal khurdum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yaksiruna. Shadaqallahul azim. Before start our lesson, please lead by class, leading for prayer. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Rio for leading the prayer. Okay. Please stand up. Every school. Let's go. Okay. Terus ribut tangan dulu. Start our lesson. I will check your attendance one by one. Okay? Alfa, Anissa, Arkia, Arsyak Juan. Minggu lalu kalian sudah dibagikan nilai UTS? Gimana nilainya, memuaskan? Semoga nilai UTS kemarin memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar untuk kedepannya ya. Oke, please Rio help me for turn on in focus please. Oke, are you ready for study? Oke. Kalian masih ingat apa itu menggambar? Masih. Kalian pernah menggambar? Pernah menggambar gedung? Rumah? Laut? Langit? Ada garis gak di sana kira-kira? Garis apa? Garis-garis tentang konstruksi atau perspektif. Oke, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan menggambar? Kansa? Membuat bentuk dengan garis. Ada lagi? Membuat sketsa, betul. Ada lagi? Menggambar adalah sebuah bentuk menerjemahkan pandangan dan pikiran seseorang terhadap suatu bentuk tertentu. Contoh, Kansa lagi main ke Unpad misal ya, lagi main ke Unpad. Kansa itu ngelihat banyak pedagang di sana. Lalu Kansa menuangkan pandangannya terhadap gambar. Kira-kira yang Kansa gambar itu apa? Pedagang. Terus apa lagi? Unpad. Terus banyak orang. Oke, jadi menggambar itu sebuah kegiatan menerjemahkan apa yang kita lihat. Ya? Betul? Ya. Nah,
Apa yang kita lihat? Kalau di sekolah kita lihat gedung sekolah, kita gambar gedung sekolah. Kalau kita main ke perpustakaan, apa yang kita gambar? Oke. Perspektif berasal dari prospettiva yang berasal dari Itali yang artinya gambar atau pandangan. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa menggambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang melibatkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seseorang penggambar. Kayak gitu. Jadi, perspektif itu artinya adalah bila disatukan dengan gambar perspektif atau konstruksi, apa? Tadi. Cara atau objek imajiner yang melibatkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seseorang terhadap. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada satu orang, ada yang bisa menyimpulkan apa itu menggambar konstruksi atau perspektif? Rizam, apa? Iya, berarti sesuai dengan pandangan kita, sesuai apa yang kita lihat, kita tuangkan terhadap sebuah gambar. Seperti itu singkatnya. Paham? Paham ya? Kita ada gambar, di sini ada gambar apa? Gedung ya. Ada gambar gedung. Ini pinggiran gedung, jalan buat orang yang jalan. Ini ada gedung paling depan, ini yang belakang. Ini yang depan-depan sebelah sini, ini yang belakang. Ada yang bisa mendefinisikan dari gambar ini tidak? Dari sudut pandang mata kalian sebagai manusia, lihat gedung ini kayak gimana? Lihat jalanan ini kayak gimana? Coba. Semakin jauh semakin, nah semakin jauh semakin kecil tuh ke sini. Dari depan kita ini jarak trotoarnya. Ketika semakin jauh maka garisnya bakal semakin. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Titik hilang. Yang mana titik hilang? Ini. Betul. Ini ada sama garis, namun ketika di belakang dia akan menjadi titik yang. Ada lagi? Yang depan terlihat nampak lebih detail. Konsep gambar perspektif. Sama, di sini lihat, ada gambar juga. Yang depan warnanya lebih tebal, yang belakang samar. Itu karena apa? Karena jarak pandang manusia. Jadi, konsep gambar perspektif yaitu segala sesuatu yang tampak terlihat pada pandangan mata kalian. Apabila kedudukannya semakin jauh akan semakin mengecil. Begitu juga ukurannya akan semakin kecil. Begitu juga dengan warnanya akan semakin jauh, maka objek tersebut semakin memudar. Paham? Di sini ada yang dinamakan dengan gejala perspektif. Gejala perspektif merupakan kondisi alami mata kita ketika melihat suatu objek, benda atau bangunan. Nah, itu dinamakan dengan gejala. Jadi kalau kita lihat gedung tinggi, tapi kalau dari jauh itu pendek, itu namanya gejala. Kalau kita ngelihat jalan makin jauh makin kecil, itu namanya gejala juga. Ya, paham? Contohnya, jika berada di tengah jalan dan pemandangan ke arah ujung, maka ujung jalan akan terlihat mengerucut dan kemudian hilang. Kalau misalnya kita jalan tol, di jalan tol lurus, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari kejauhan, kita ngelihatnya bakalan kayak gini garisnya. Betul? Nah, bakalan lebih mengerucut dan cuman ada titik doang kelihatnya. Ya, mengerti gak? Yang pertama ada fungsi gambar perspektif. Memberikan gambaran mengenai pandangan mata manusia pada objek tertentu. Contohnya kayak tadi kita melihat gedung. Kita tuangkan dalam gambar, yaitu gambar gedung. Kalau misalnya lihat gedung, kita pasti nanti memperlihatkan menggambarnya juga gambar gedung. Misalnya kita akan mengamati suatu bangunan atau objek sekolah. Kita itu melihat dulu kan pastinya. Kita melihat dulu bangunannya seperti apa, lalu kita tuangkan ke dalam gambar, baru kita bisa amati dalam gambar tersebut. Membantu manusia dalam menjelaskan letak dan posisi sebuah benda. Contohnya kita lagi ada di dalam kelas. Terus kita gambar nih posisi-posisinya.
perkiraan. Misalnya nanti kalau misalnya kita gambar dulu di sebelah kanan lemarinya bagus gak ya? Kalau misalnya kita simpan di kiri bagus gak ya? Nah kita itu bisa ukur dengan cara kita menggambar dulu. Yang selanjutnya ada unsur gambar perspektif. Waktu melukis kalian ada yang gambar langit sama laut? Materi sebelumnya kita kan melukis. Ada salah satu teman kalian yang melukis ada langit, ada laut. Nah, secara tidak langsung Rio itu sudah menanamkan atau menggunakan unsur-unsur gambar perspektif. Ini apa? Ini laut, ini ada apa? Nah, ada yang tahu ini nama garisnya apa? Kenapa disebut dengan garis horizontal? Jadi, garis horizontal ini pemisah antara bumi dan langit. Kan ini ada kayak tanda garis gitu kan? Sebenarnya dia tuh nggak ada garis, cuma secara pandangan manusia di sana tuh ada garis ini. Ini namanya garis horizontal, pemisah visual antara laut dan langit. Seperti itu, paham? Di sini juga sama, ada garis-garis horizontalnya. Pemisah antara sungai dan langitnya ada. Kalau ini kan secara pandangan mata tuh ada pohon-pohonnya ya. Sama kayak gitu. Paham? Garis horizontal adalah garis yang memisahkan antara visual antara laut dan langit. Yang kedua ada titik hilang. Yang sudah kita bahas tadi disebut juga dengan titik lenyap. Titik di mana garis-garis dalam gambar tampak semakin mendekat dan kemudian bertemu. Contohnya ini. Ini apa? Ini trotoar ya? Nah, ini ada garis yang kanan sama yang kiri. Ini garisnya semakin bertemu dan hanya ada satu. Itu artinya apa? Dinamakan dengan titik hilang. Ada garis ortogonal. Yang dinamakan garis ortogonal itu garis ininya. Garis yang akan membentuk suatu sudutnya. Kalau ini ortogonal, kalau ini titik. Oke, paham ya? Prinsip hukum perspektif. Oke, ini adalah kesimpulan dari beberapa materi atau beberapa poin yang sudah kita bahas tadi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Fitra, paham? Apa? Iya, kita bakalan gambar perspektif ya. Nanti contohnya dari Ibu, nanti Ibu tayangkan di depan. Nanti kalian minggu depan, kalian bawa buku gambar, penggaris, dan pensil. Oke, nanti kita bakalan praktek tentang menggambar konstruksi atau perspektif.